Pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah situasi di sekitar Lembah Anai. Ini adalah gambar resmi dari sumber Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat. Lokasi di sekitarnya terlihat rusak parah. Ada setengah badan jalan ini ambruk karena diterjang banjir. Dan ada banyak sekali bebatuan di sana. Ini merupakan bagian dari banjir lahar dingin yang sempat terjadi. Ini menyebabkan terjadinya jalan putus, sedangkan kawasan Lembah Anai ini merupakan jalan utama penghubung dari Kota Padang menuju ke Bukit Tinggi. Saat ini petugas dari tim SAR gabungan, kita lihat ini sedang melakukan pengerukan dan berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa dilintasi lagi jalan yang terputus karena sebagian besar badan jalan ini ambruk jatuh ke dalam sungai. Kalau kita lihat di sini ada beberapa unit ekskavator yang sudah bekerja untuk memindahkan batu-batu yang ukurannya cukup besar. Kemudian juga di sini terlihat arus air sungainya cukup deras. Pagi ini ada laporan dari jurnalis Metro TV yang ada di sana saat ini. Kondisi cuaca tidak hujan, cukup cerah, namun terlihat gumpalan awan hujan di sekitar kawah puncak Gunung Merapi. Dan untuk informasi terkini bagaimana penanganan di sana terkait dengan banjir lahar dingin ini, kita akan bergabung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar. Ada Bapak Ilham Wahab. Pak Ilham, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Ilham, informasi terkininya, apakah benar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan meninjau ke sana? Ya, betul. Saat ini kami masih di Bandara Minangkabau dengan Pak Menteri Pertahanan, Pak Prabowo. Nanti pada saat Prabowo Subianto tiba di sana akan meninjau kemana, Pak Ilham? Untuk dari informasi yang kami terima, mungkin beliau akan meninjau ke tanah datar. Apakah ada bantuan yang juga akan dibawa ke sana, Pak Ilham? Iya, saat itu secara simbolis beliau akan menyerahkan bantuan di Bandara Minangkabau. Kemudian untuk bantuan ini sudah berjejer puluhan truk yang membawa bantuan dari Bapak Menteri Pertahanan. Bantuan apa yang dibawa? Ini macam-macam ya. Ada beberapa item yang jelas. Bantuan ini untuk perlengkapan tidur, kemudian juga pemenuhan kebutuhan dasar untuk para pengungsi. Ini kan sudah banyak ya bantuan yang berdatangan, Pak Ilham. Sejauh ini yang masih kekurangan dan dibutuhkan apa, Pak Ilham? Ya, yang masih bukan karena di lokasi pengungsian cuacanya tidak stabil, di siang hari sangat panas, kemudian di malam hari dingin. Tentu kalau untuk mengatasi cuaca dingin, kita sudah ada alat tidur, busa tidur, juga selimut. Tapi untuk siang itu memang dibutuhkan alat pelindung udara. Kemudian tadi selain Prabowo Subianto, nanti rencananya yang akan melakukan peninjauan lagi, apakah ada, Pak Ilham? Iya. Direncanakan Pak Aman akan didampingi langsung oleh Pak Kepala BNPB, Pak Wakil Gubernur, kemudian Bupati dan Kota daerah terdampak. Baik, Pak Ilham, ini kan kita bicara soal rehabilitasi dan juga rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di sana. Kalau ada laporan beberapa titik pengungsian harus dipindahkan, apakah sudah ada penanganan lebih lanjut terkait dengan hal ini? Ya, terkait tentang pemukiman yang berada di daerah zona merah, daerah paling rawan terhadap bencana ini, akan segera dilakukan kajian apakah masyarakat masih boleh di situ atau
relokasi. Tapi semua kemungkinan itu sudah disiapkan. Kalau untuk relokasi sendiri, tempat sudah menyiapkan beberapa alternatif alokasi untuk kalau memang harus dilakukan relokasi. Jadi itu adalah untuk relokasi dari permukiman masyarakat terdampak, begitu ya Pak Ilham? Ya betul. Oke, kalau untuk pengungsian, ada informasi beberapa titik pengungsian ini masuk ke dalam kategori rawan. Apakah nanti akan dipindahkan juga titik pengungsiannya? Iya, untuk titik pengungsian kita tetap berpedoman kepada informasi yang disampaikan oleh BMKG dan pihak bisnis. Kalau memang tidak memungkinkan lokasi itu dipakai untuk lokasi pengungsian, ini pasti akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian kalau seandainya ada penolakan atau warga yang tidak bersedia untuk dipindahkan, bagaimana pendekatannya Pak Ilham? Ya, tentu karena di sini agak sedikit berbeda ya dengan di daerah lain. Kalau di sini memang masyarakat masih memegang teguh atas Salingka Nagari. Artinya kehidupan budaya masyarakat memang sangat identik dengan nagari atau desa yang mereka tempati. Jadi tentu ini dibutuhkan juga dari para pemangku adat, tokoh masyarakat juga alim ulama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat yang betul-betul lokasinya tidak mungkin lagi untuk ditinggali atau ditempati, harus bersedia mengikuti arahan untuk pindah atau relokasi. Baik, kemudian sejauh ini kalau dari pendataan yang sudah dilakukan, apakah mayoritas menerima atau banyak yang tidak mau direlokasi? Kalau sekarang kan masih dini ya, kita belum bisa memastikan apakah dia akan bersedia atau tidak bersedia, karena untuk saat ini kita masih fokus kepada upaya pencarian dan penyelamatan, kemudian pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan juga perlindungan masyarakat rentan serta pemulihan sarana prasarana vital. Baik, kalau untuk pemantauan titik-titik pengungsian yang ada di beberapa kabupaten ini, Pak Ilham, apakah semuanya sudah terpenuhi kebutuhannya? Untuk sampai saat ini masih belum ada laporan ya dari tempat pengungsian bahwa kekurangan terutama bahan pangan, karena untuk dapur umum dan dapur umum lapangan dari Kementerian Sosial itu sudah diserahkan untuk memastikan bahwa kebutuhan pangan terhadap pengungsi itu bisa terpenuhi. Kalau dalam situasi seperti ini mungkin masyarakat akan semakin rentan untuk beberapa masalah kesehatan. Bagaimana kesiapannya Pak Ilham? Ya, arahan dari Menteri Kesehatan juga dari Kementerian Kesehatan sudah menurunkan tim krisis kesehatannya, kemudian Dinas Kesehatan juga sudah di lokasi untuk memastikan. Sementara ini laporan untuk ketersediaan obat-obatan sangat mencukupi. Baik. Pak Ilham, ada informasi terkini terkait berapa sebenarnya jumlah yang masih dilakukan pencarian saat ini? Iya, untuk yang dilakukan pencarian sesuai informasi masih ada 23 lagi korban yang masih dicari. Masih demikian ya. Kebetulan ini Pak Prabowo datang. Jadi ada 23 orang lagi yang masih dicari, begitu Pak Ilham? Iya, betul. Oke, kemudian korban luka-lukanya apakah ada penambahan Pak Ilham? Data terakhir sekarang korban luka-luka itu sudah di angka 80 orang. Sementara untuk pengungsi terjadi penurunan karena sebagian masyarakat sudah kembali lagi ke rumah masing-masing. Sekarang total pengungsi itu ada 3.216 orang. Ada masyarakat yang kembali ke rumahnya masing-masing, apakah ini masuk ke dalam zona yang berbahaya atau tidak apa-apa? Ya, ini kan termasuk zona yang lebih aman ya dibanding tidak di zona inti dari kejadian kemarin. Baik, terima kasih Bapak Ilham Wahab, Kabid Rehab BPBD Sumbar sudah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV kali ini.
Jadi pemirsa, kalau dari informasi terakhir dari Ilham Wahab mengatakan masih ada 23 orang lagi yang saat ini masih dilakukan pencarian. Ada sekitar 80 orang yang dilaporkan luka-luka dan semuanya sudah mendapatkan penanganan medis. Ada beberapa rumah sakit yang juga sudah disiagakan. Selain itu kita tahu tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian untuk orang-orang yang masih dinyatakan hilang sampai dengan saat ini. Total korban ada 67 orang yang dinyatakan meninggal dunia untuk banjir lahar dingin kali ini yang terjadi dari Gunung Marapi di Sumatera Barat. Selain itu kita lihat juga ini adalah gambar terkait dengan jalan yang putus di beberapa wilayah yang menghubungkan dari Padang ke Bukit Tinggi dan juga Padang ke Riau. Ini jalan putus pemirsa terdampak dari banjir lahar ini. Tapi saat ini sedang dilakukan upaya supaya bisa kembali lagi dilalui. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.